Iya, jadi ketika kita ngomong perilaku di era digital, kita pasti akan selalu merujuk ke literasi digital ya Mbak ya. Literasi digital itu juga penting, bagaimana kita juga secara bijak bisa memanfaatkan sosial media ataupun platform digital itu secara baik gitu ya. Nah, tadi Mbak Lira bertanya bagaimana sih ketika services yang kita sediakan, kita nggak berhenti cuma di koleksi, tapi juga bagaimana perpustakaan juga bisa memanfaatkan teknologi itu untuk memenuhi kebutuhan informasi gitu. Nah itu kalau saya memang melihatnya ranah digital sebenarnya satu universe baru ya, satu planet baru ataupun ruang-ruang baru yang hadir gitu, yang mungkin selama ini belum ada kehadiran ataupun substansi dari perpustakaan gitu ya. Itu yang mungkin alfa begitu ya, yang selama ini belum hadir. Dan ke depan bukan berarti kita harus beranggapan oke, ketika ada digital perpustakaan fisik akan ditinggalkan. Karena saya justru melihatnya nggak seperti itu gitu. Karena saya justru melihatnya ada satu barrier, bukan barrier ya, ada satu gate lagi antara, kalau dulu kan kita fisik oke, kita datang ke perpus gitu ya. Tapi sekarang ada satu filter ya, digital. Nah ini digital ini yang sebenarnya mau kita apakan gitu ya. Apakah kita mau menjadi pintu masuk, kemudian untuk menyelam lebih dalam, atau justru sebaliknya jadi tembok yang mereka akhirnya nggak tahu bahwasannya di belakang ranah digital tuh yang secara fisiknya ada sesuatu yang jauh lebih bermanfaat gitu, jauh lebih dalam, jauh lebih kaya dari apa yang di-provide di digital gitu. Karena begini, yang saya pahamin kayak media gitu ya, media digital banyak berita semua serba cepat ya, hadir segala macam. Tapi ketika kita mau cari kedalaman, kembali kita akan mencari laporan yang investigatif gitu. Kita bisa gambaran yang utuh valid gitu ya. Tapi kalau kita mau cari cuma sekedar cepat, ya udah kita akan berhenti sampai titik itu gitu. Nah itu yang langsung dipercayai. Ya, dan itu juga mungkin juga menjadi sesuatu yang kita dari bidang kita nih, perpustakaan gitu ya, harus aware juga gitu. Posisi kita ada di mana sih di hati teman-teman Gen Z ini gitu. Kita harus tahu positioning kita, apakah kita memang menjadi yang jauh banget ya di belakang dari ranah digital, atau justru kita dekat dengan digital, kemudian dengan digital ini justru kita dekatkan gitu koleksi fisiknya gitu. Jadi itu yang sesuatu yang menarik. Saya ngeliatnya sih seperti itu. Jadi sampai kapanpun sih harusnya koleksi-koleksi yang fisik itu justru nggak akan ditinggalkan gitu ya. Karena digital pun punya banyak keterbatasan kan. Harus ada aksesnya, kemudian kita juga jauh lebih cepat lelah gitu ya. Dan ketika kita mencari kedalaman itu sangat sulit kita dapat informasi. Dan apalagi kalau saya di bidang riset ya, kita dapat artikel, kemudian kita mau cari tahu, kita benar-benar harus rujuk ke sumber yang benar-benar sahih gitu, yang lewat peer review segala macam. Apalagi orang-orang yang umum gitu ya, itu juga sama. Nah yang kekhawatiran kita adalah masyarakat belum tahu nih membedakan mana informasi yang benar-benar valid, yang benar-benar sudah terverifikasi, yang sudah terlembaga mungkin ya. Dan itu yang harusnya mereka konsumsi dan artinya di situ peran pustakawan bisa bisa mengambil peran di situ, artinya dengan bantuan digitalisasi tadi, dengan sosial media mempermudah mengakses banyak informasi, tapi kan ternyata informasinya belum dalam nih. Harusnya peran perpustakaan untuk memberitahu bahwa butuh kedalaman, butuh yang lebih luas, lebih objektif lagi gitu. Peran pustakawan di situ. Betul. Gitu ya. Jadi dijembatani dan juga dinavigasi gitu. Betul. Karena yang lebih tahu koleksinya tentu mungkin kita ya selaku pengelolanya gitu.